Menyaksikan Economic Update dan kami masih terhubung dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut, kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya Pak terkait dengan investasi. Tentunya investor ini kan butuh kepastian. Tapi beberapa waktu lalu kan ini ada kisru nih Pak soal Omnibus Law. Beberapa waktu lalu kan Omnibus Law ini sempat dianulir oleh MK yang bisa mengganggu investasi. Sejauh ini seperti apa sih Pak kekhawatiran investor dan apa sih yang dilakukan oleh pemerintah gitu untuk memastikan kalau misalkan di tanah air ini betul-betul tidak mengganggu Pak hal-hal yang seperti ini Pak? Ya, saya kira akan sebenarnya MK hanya minta kita memperbaiki beberapa bagian dari Omnibus itu dan sedang berproses. Saya pikir tidak juga menjadi isu dan selama ini saya lihat selama saya pergi keliling tidak ada yang menjadi masalah isu dari itu. Misalnya kemarin saya dari Rusia, mereka mau masuk di petrochemical Tuban 15 miliar dolar. Deal kita semua beres, nggak ada isu yang macam-macam. Jadi malah mereka langsung lebih ngejar kami kapan kita tanda tangan begitu. Jadi saya bilang nggak ada isu yang serius. Oke, jadi tidak ada isu khusus ya Pak terkait investasi. Tadi Anda sempat mention soal Rusia. Nah, baru-baru ini kan Anda juga ditugaskan nih Pak oleh Presiden Joko Widodo ke Rusia. Apa sih Pak hasil kunjungannya Pak? Apakah tadi Anda juga sebutkan ada petrochemical di Tuban. Ini boleh dielaborasi Pak? Ya, kan mereka kan sudah bicara cukup lama dengan Tuban, tapi kemarin tuh kita finalisasi. Saya bersama dengan Dirut Pertamina, juga dengan Wakil Menteri BUMN, ketemu dengan Deputi Prime Ministernya finalisasi ini dan kelihatannya sih sudah tidak ada isu yang banyak karena kita minta kalian sekalian yang memberikan crude oilnya ke situ dan mereka juga bersedia. Jadi saya pikir bagus dan kemudian juga pupuk Aceh kita minta mereka kalau bisa masuk di sana dan juga mereka bersedia untuk masuk di pupuk Aceh. Jadi kita berharap pupuk Aceh ini akan bisa kita hidupkan lagi dua-duanya. Ya itu saya kira bagus tuh nggak ada ribut-ribut juga masalah. Terus kemudian masalah pupuk potas gitu kita kan kesulitan dunia potas ini. Nah kita sekarang sudah dapat dari komitmen dari mereka sudah saya kira tanda tangan tanggal 2 atau 5 bulan September ini. Terus banyak lagi sih saya kira dan itu saya pikir akan mengurangi subsidi kita yang cukup tinggi sekarang 502 triliun itu saya pikir mungkin akan bisa kurang cukup besar dari sana. Oke, artinya perang antara Rusia dan Ukraina ini bukan hambatan bagi Rusia Pak untuk berinvestasi di Tuban tadi? Ya, enggak. Kalau investasi kan jalan yang perang kan kita enggak setuju dengan perang itu. Tapi kan tidak berarti kalau dia mau berinvestasi lantas kita tidak boleh menerima mereka investasi di Indonesia. Kan itu kepentingan nasional kita. Oke, tapi tadi soal pupuk Aceh dan juga potas itu nilai investasi yang tengah disepakati berapa sih Pak? Nah itu masih kita hitung ulang karena saya juga masih mau negosiasikan strukturnya gimana nanti. Apakah kita mau mereka majority selama 10 tahun, setelah itu nanti kita balik yang majority, nanti kita lihat daripada sekarang saya baru usul pada Presiden mengenai ini. Artinya perlu kita timbang baik-baik lah nanti mana kita kasih sweetener buat mereka begitu. Oke, jadi artinya hasil kunjungan Anda dari Rusia ini banyak membawa oleh-oleh lagi ya Pak ya? Ya saya kira banyak, tidak ada seperti saya contoh, jadi saya ketemu dengan Wakil Perdana Menterinya, mereka sangat happy dan saya bertemu hampir 2 jam, pembicaranya saya kira sangat baik. Oke. Pak Luhut, beberapa waktu lalu kan kita juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia kan bisa dikatakan cukup impresif nih Pak. Nah, kalau misalkan Anda melihat gitu di tengah prospek ekonomi Indonesia yang juga bisa dibilang bagus ke depannya, tapi di satu sisi kita juga ada tantangan terkait dengan resesi yang menyelimuti secara global. Bagaimana sih Pak sebetulnya arah kebijakan investasi Indonesia ke depan di tengah berbagai tantangan yang ada saat ini, apalagi ditambah dengan isu geopolitik antara Amerika Serikat, China, dan Taiwan? Jadi memang kan dua nih sekarang yang berbahaya kita lihat ya. Satu perang Ukraina Rusia, yang kedua isu Taiwan. Itu kita amati dengan cermat semua. Kita amati dengan cermat. Tapi kita kan harus bisa bernavigasi di antara isu-isu ini. Dan kita sebagai negara yang bebas aktif, ya itu kan konstitusi kita ya. Ya kita deal dengan siapa aja sepanjang itu saling menguntungkan. Jadi kita tidak
tidak perlu ada khawatir berlebihan sepanjang kita kompak dalam negeri dan presidennya seperti sekarang memberikan satu ketauladanan. Saya tidak lihat ada hal yang tidak bisa diselesaikan. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita buat, seperti misalnya ini saya berikan tadi e-katalog. E-katalog itu kan membuat lapangan kerja UMKM banyak sekali, menghidupkan industri-industri kecil kita, sehingga yang tadinya kita impor-impor, sekarang kita paksa supaya buat dalam negeri. Nah itu berapa angka? Itu kan 1.200 triliun. Kalau 1.200 triliun belanja APBN, itu bisa kita hemat. Katakanlah tadi 400 triliun tahun ini. Itu kan setara dengan hampir 2 juta lapangan kerja. Dan itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita sampai 1,7%. Ini kan tidak pernah kita jamah. Sekarang kita jamah ini. Kita pegang ini. Presiden minta agar itu dilakukan. Nah, saya mengkoordinasikan ini semua dengan teman-teman. Dan ya kita bersyukur sampai hari ini misalnya kemarin Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan itu kan sangat banyak masalah di sana. Yang tinggalan yang lalu. Menteri Kesehatan saya kira bekerja keras. Pak Budi untuk membuat ini lebih men-streamline biar lebih sederhana sekarang ini. Dan ternyata itu berjalan sudah makin bagus. Yang ganggu ada, ya pastilah ada. Tapi saya pikir kita sudah melakukan penghematan banyak. Jadi sekarang ini kita buka high code-nya seluruh kementerian lembaga dan itu link langsung kepada Kementerian Keuangan. Dengan digitalisasi tadi ini penghematan terjadi, menghindari korupsi juga akan banyak, membangun industri dalam negeri, menciptakan lapangan kerja dan juga pajak tadi. Jadi sebenarnya kita atau jarang melihat bekerja secara terintegrasi. Jadi dengan sekarang pemerintahan Pak Jokowi ini, kita coba membuat terintegrasi. Jadi supaya kita betul-betul hemat dan supaya kita betul-betul dapat menyelesaikan masalah kita sendiri, terutama di kondisi seperti saat ini. Oke, integrasi dan juga digitalisasi ini cukup penting ya Pak ya. Pak, tapi kalau misalkan kita lihat dengan situasi yang ada saat ini, belum selesai dengan perang antara Rusia Ukraina, ada lagi nih Pak, geopolitik antara Amerika Serikat, China yang kemudian ini juga merembet ke Asia yang berkaitan dengan Taiwan. Seberapa besar sih Pak dampaknya? Ya berdampak bukan hanya kita, globally berdampak. Ya terutama negara-negara berkembang dan yang miskin. Itu sudah Presiden kemarin juga sudah menjelaskan, itu sudah bisa membuat kelaparan di banyak negara-negara berkembang lain. Kita beruntung tidak termasuk kategori itu karena tataran ekonomi kita kuat. Jadi kalau ada pengamat-pengamat yang bilang kurang sini, kurang situ, ya memang ada kurang. Tapi kita masih jauh lebih baik daripada negara-negara seperti kalau saya bilang seperti Sri Lanka, seperti mana lagi itu yang kecil, negara-negara kecil di Afrika, jauh dari situ kita. Jadi belum bisa tidak bisa dibandingkan ke situ gitu. Jadi saya pikir jangan juga pengamat-pengamat itu yang pengetahuannya juga terbatas, bicara asal bicara aja gitu. Dan kalau dia memang merasakan perlu data ya datang ke saya deh, nanti saya tunjukin data-data ke dia gitu. Jadi jangan dia membohongi rakyat kita. Nggak elok itu. Langsung saja datang ke Bapak ya Pak ya. Pak Luhut, tapi kalau misalkan terkait dengan perekonomian dunia, kita tahu bahwa negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia seperti Amerika Serikat dan China, ini kan ekonominya mengalami perlambatan nih Pak. Nah sejauh mana sih ini berdampak pada investasi kita ataupun menurunkan minat investasi? Ya kalau orang kan mencari tempat baru, ya seperti mereka sekarang berantem nggak mau lagi bikin di Cina atau nggak mau lagi bikin Taipei, atau dia mungkin nggak mau Amerika tidak mau lagi tergantung sini, ya cari tempat di mana yang menarik. Ya dilihat salah satu Indonesia. Orang sekarang bicara tadi mengenai mengenai energi bersih. Indonesia kan tempat yang baik dan kita menawarkan itu dan sudah kita mulai buktikan dengan nikel ore. Kita hampir punya semua material untuk itu dan tahun 2024 kita sudah mempunyai lithium baterai sendiri dan kemudian tahun 2027 mungkin kita akan menjadi nomor 2 terbesar produser dari lithium baterai di dunia. Jadi sebenarnya apa sih kita sendiri bangsa kita aja yang kadang-kadang membuat diri kita jelek. Jadi saya pada ngomong tidak optimis, saya sampaikan itu dan saya ingin juga ketemu mereka supaya ngomong gitu. Jadi jangan kamu bohongin rakyatmu, itu nggak bagus itu. Pak, tapi kalau misalkan itu berarti artinya Anda melihat bahwa penurunan atau perlambatan ekonomi yang terjadi di dunia tidak ada menghambat signifikan ya Pak pada penurunan minat investasi? Ya sampai sekarang ini tidak tuh, saya nggak lihat. Saya bicara angka ya.
Ya, Saya nggak bicara perasaan, saya baik. bicara angka nggak kelihatan. Ya. Oke, Pak, tapi gimana Pak jurus jitu dari pemerintah untuk bisa merayu para investor supaya bisa tetap berinvestasi di Indonesia dengan berbagai tantangan yang ada saat ini, Pak, terutama dengan ketidakpastian global dan juga ancaman perlambatan Dengan ekonomi. kejujuran kita memberikan data. Saya beri data mereka jelas, ini loh kami, ini loh hebatnya, ini loh kurangnya. Nah, kalau kau berinvestasi di sini, sini, kami bantu kau kalau sini, sini. Sudah kita buktikan semua. Ya itu aja. Dan sampai hari ini saya nggak pernah ngalami masalah tuh. Mhm. Nah, tapi Pak kalau misalkan soal chip semikonduktor ini sebenarnya ini kan salah satu hal yang dibutuhkan oleh dunia. Apa sih Pak yang dilakukan oleh Indonesia begitu Pak supaya mungkin bisa menarik investor begitu terkait dengan investasi chip semikonduktor? Ya, sekarang sedang berjalan, berproses. Kan nggak bisa kalau janji hari ini langsung tahun depan jadi. Tapi kan Anda kan tidak tahu sekarang di Kaltara itu sedang kita berproses untuk pembangunan semikonduktor. Tesla pun berminat di sana. Jadi karena apa? Mereka punya green energy. Petrochemical ini kan petrochemical terbesar di dunia nanti. Ya. Itu ada investasi 56 miliar dolar. Nah, sekarang sedang berjalan. Kita berharap line pertama itu sudah akan operasional di 2024. Nah, itu kira-kira investasinya yang line pertama mungkin 11 sampai 15 miliar dolar. Kemudian nanti masuk line kedua dan seterusnya. Dan itu membutuhkan kira-kira 1,4 juta barel crude oil. Dan kita sudah juga bicara ke Saudi, waktu saya ketemu dengan MBS, saya sudah minta pada beliau. Dan juga kemarin waktu saya ke Rusia, saya juga sudah minta ke Rusia. Dan juga kita melihat, mungkin kita mau lihat Venezuela. Jadi ada berapa 3 sources kita untuk itu. Oke, lalu terakhir nih mungkin terkait dengan ibu kota negara. Boleh dielaborasikan Pak sejauh ini investor-investor mana saja sih Pak yang tertarik untuk berinvestasi di IKN? Investor banyak banget tuh untuk ibu kota Pak, baru. tapi kan waktu itu SoftBank batal nih Pak. Kan itu si Masayoshi, saya udah berkali-kali omong, jadi saya capek juga kadang-kadang. Itu dia batal karena dia menyangkut masalah fundnya dia yang bermasalah. Karena fundnya dia kan dapat dari Saudi Arabia dan dari Abu Dhabi. Dia cerita ke saya dan juga MBZ cerita ke saya, itu fundnya dia itu jumlahnya hampir 100 miliar dolar. Nah, dia salah satu mau investasi ke Indonesia, ke ibu kota baru. Tiba-tiba dia bermasalah. Oke. Nah, jadi dia bermasalah nggak bisa, dia jeblok walaupun dia sekarang udah naik lagi. Nah, sekarang kita investasi dari mana? Saya udah pernah bicara Abu Dhabi. Abu Dhabi itu sudah janji kepada presiden, saya akan kasih sekian puluh miliar dolar. Dan itu sekarang masuk melalui sovereign wealth fund kita. Dan itu sekarang sedang berproses. Kemudian waktu saya ketemu MBS juga bilang, dia bilang, Minister Luhut, I want to invest big. Kemudian saya kemarin ke Rusia juga berminat untuk menginvestasi Indonesia, untuk ibu kota baru. Dan kemudian juga waktu presiden kemarin ke Tiongkok, juga hal yang sama. Jadi saya pikir kita nggak ada masalah. Di samping itu, investor dalam negeri juga banyak sekali yang berminat ke sana. Kalau Rusia dan China berinvestasi di IKN dalam bentuk apa nih Pak? Ya macam-macam. Dalam bidang teknologi, Huawei dia mau. Kemudian dalam bidang construction bersama dengan Abu Dhabi. Karena Abu Dhabi juga mintanya G42, dia join bersama Shenzhen. Ya buat kita mana aja, yang penting harganya masuk, dia untung, kita untung. Itu aja, nggak ada masalah. Terima kasih Pak Luhut atas waktunya dan juga sudah mau berbagi insight-nya dalam Economic Update. Sehat dan sukses selalu untuk Anda, Pak. Ya, demikian interview kami bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Saya Andi Shalini, CNBC Indonesia, Beyond Business.